Ya, jadi mohon maaf ini ada gangguan. Kita lanjut ya. Semua orang telah dipilih untuk menjadi saksi bagi Allah dan kepada masing-masing telah ditetapkan pekerjaannya. Ya, jadi semua orang telah dipilih untuk menjadi saksi bagi Allah. Jadi tidak ada satupun yang spesial ya. Oh ini istimewa. Tidak ada ya. Semua orang dipilih dan ditetapkan ya untuk menjadi saksi bagi Tuhan dan kepada masing-masing ditetapkan pekerjaannya. Jadi tidak ada satupun yang apa namanya ya, yang dilewati oleh Tuhan ya. Tidak ada. Semuanya dipilih. Sepanjang hidup roh bergumul dengan setiap orang untuk membujuknya supaya rela digunakan dalam pekerjaan kepada mana Allah telah memanggilnya. Jadi ternyata ya tidak ada seorang pun di dunia ini ya yang tidak digumuli oleh Tuhan ya, bukan kita yang bergumul ya. Tapi roh Tuhan yang bergumul dengan kita, bagaimana Tuhan mau bekerja ya di dalam diri kita sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang menjadi pekerjaannya seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yeremia, seperti Yeskel, seperti Daniel, ya, seperti Paulus. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan ya telah memenangkan orang-orang yang telah ditetapkannya dan mereka menjadi saksi bagi Tuhan dengan begitu begitu efektif, begitu mulia menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan ya, bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaan maupun kehidupan mereka. Jadi teman-teman, di sini kita telah pelajari bahwa siapapun dia ya, Tuhan bergumul ya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa oh Tuhan, aduh. Halo? Halo, masih kedengaran ini? Kedengaran Kak Ebing, lanjut. Kok kita share screen hilang? Share screen-nya masih ada? Masih kelihatan. Masih ada, Ping. Aduh, kok kita hilang. Nah, sudah. Kelihatan? Iya, Bing, kelihatan. Oke. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi, teman-teman, siapapun dia, Tuhan telah menetapkan mereka ya untuk diselamatkan, bahkan telah menetapkan mereka dengan pekerjaannya. Dan hanya hari penghakiman yang akan mengungkapkan kesempatan-kesempatan mulia yang telah disia-siakan oleh manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh Tuhan di dalam baik keselamatan maupun pekerjaannya. Semua Tuhan memiliki rancangan ya kepada masing-masing kita untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ya, tidak ada yang istilahnya oh dia lebih banyak atau oh dia lebih spesial. Oh, tidak ada itu. Ya, setiap orang itu spesial di hadapan Tuhan karena Tuhan telah menetapkan tugasnya masing-masing ya. Dan teman-teman, buat kita adalah cari tahu apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita dan beri respon semaksimal mungkin ya. Bagaimana roh Tuhan yang telah bergumul di dalam diri kita untuk menyatakan kemuliaan dan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kita lanjut ya. Saul si penganiaya yang ganas telah menjadi rasul yang besar. Waduh, ini luar biasa ya. Siapakah yang dapat membayangkan betapa besarnya kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memegang kuasa atas sesamanya
jika mereka mau menyerahkan diri kepada pengaruh roh yang sekarang hanya digunakan untuk kejahatan. Jadi, saudara-saudara, teman-teman sekalian, bahwa jangan pernah berpikir bahwa kehidupan saya ini luput, ya, kehidupan saya ini luput di hadapan Tuhan. Saya tidak terlihat oleh Tuhan, ya. Jadi nggak apa-apa saya mau melakukan kejahatan ya di hadapan Tuhan. Hati-hati ya, hati-hati. Di sini dikatakan siapa yang dapat membayangkan betapa besar kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memegang kuasa atas sesamanya jika mereka mau menyerahkan diri kepada pengaruh roh yang sekarang hanya digunakan untuk kejahatan. Jadi, teman-teman, kalau kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, itu artinya kita sedang melakukan kejahatan gitu. Kita sedang melakukan ya pengaruh-pengaruh kita itu dibawa ya kalaupun tidak melakukan kejahatan secara langsung, tetapi pengaruh-pengaruh kita sedang dibawa keadaan yang jahat atau tidak efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita ini ada pada posisi netral ya. Kita bisa pada posisi netral. Tidak mungkin, teman-teman. Jadi, talenta atau karunia, kalau kita tidak digunakan, kalau itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, sebenarnya kita sedang gunakan untuk kejahatan. Jadi, tidak mungkin ada wilayah netral. Saya hari ini, pas dulu. Ya, orang-orang yang tidak efektif di dalam pekerjaan Tuhan pasti tidak merespon pergumulan, ya. Pasti tidak merasakan bagaimana roh Tuhan bergumul di dalam diri mereka masing-masing ya, untuk menyatakan bagaimana kuasa dan kemuliaan itu nyata di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi tidak mungkin ya kita bersembunyi, tidak mungkin kita itu netral. Kalau kita tidak menjadi alat Tuhan ya, kita pasti menjadi alat kejahatan ya. Kita lanjut ya, tidak semua orang dapat menjadi seperti Paulus. Tetapi pemikiran bahwa setiap orang sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepadanya telah dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk bersaksi bagi dia akan memberikan suatu arti yang baru kepada kehidupan. Jadi, teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita telah ditetapkan ya, dipilih dan dipanggil Allah untuk bersaksi bagi dia, ya, kita sadar itu seperti itu. Maka hasilnya adalah itu akan memberi satu arti baru kepada kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun di mana Tuhan itu lewati, di mana Tuhan ngana tidak berguna gitu. Tidak ada ya. Setiap orang telah ditetapkan oleh Tuhan, telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan setiap orang harus cari tahu itu gitu. Dan ketika kita tahu, ini akan memberi satu dan ketika kita tahu hal tersebut ya, teman-teman, itu akan memberi satu arti baru ya. Satu arti baru kepada kehidupan. Hidup itu akan jadi lebih bermakna, hidup itu akan jadi lebih berarti. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan tren dunia, bukan berdasarkan bagaimana orang lain ya. Bukan berdasarkan hal-hal yang kita lihat dari orang lain yang ada di sekeliling kita. Bukan demikian, tetapi kita melakukan karena bagaimana Tuhan telah menaruh panggilan itu di dalam diri kita masing-masing. Dan Tuhan mau ya, Tuhan mau kita tahu itu. Dan ketika kita tahu, kehidupan akan menjadi sangat berarti. Suatu arti baru kepada kehidupan apabila perkara-perkara ini dimengerti. Kita lanjut ya. Pengetahuan akan kebenaran ini bukan saja akan menjadikan hidup lebih berarti bagi kita, membuat kita berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi kita secara pribadi dan berserah sepenuhnya kepadanya. Wow. Dan berserah sepenuhnya kepadanya supaya ia dapat menggunakan kita melaksanakan pekerjaan yang ditetapkannya bagi kita. Tetapi itu akan cenderung membuat kita lebih memikirkan orang lain
dan tidak memandang rendah yang lemah. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ketika kita tahu bahwa masing-masing kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pekerjaannya, itu bukan saja membuat membuat hidup itu lebih berarti, ya, membuat kita mengetahui kehendak Tuhan, berserah sepenuhnya kepadanya supaya dapat digunakan di dalam pekerjaannya. Itu akan cenderung, ya, hal itu akan cenderung membuat kita memikirkan orang lain, ya, dan tidak memandang rendah, ya, yang lemah. Jadi teman-teman, ketika kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita dan menetapkan kita dengan pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak bisa dibuat oleh orang lain, ya, atau tidak akan sama dengan yang dibuat oleh orang lain, maka itu akan membuat hidup menjadi sangat berarti, membuat kita lebih mau mengetahui kehendak Tuhan, kemudian berserah sepenuhnya di dalam pekerjaannya. Kemudian ada dua hal yang positif, ya, yang di paling bawah, yaitu kita lebih cenderung memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Artinya di dalam pelayanan, dari apa yang telah Tuhan tetapkan, kita akan dibawa untuk lebih memikirkan orang lain dan diri itu hilang, ya. Bagaimana kita tidak lagi memikirkan kepentingan-kepentingan kita, tetapi bagaimana kita memikirkan orang lain dan tidak memandang rendah yang lemah. Kenapa? Karena semua masing-masing telah ditetapkan dengan pekerjaan yang khusus, ya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang bukan tidak ada yang istimewa, tidak ada yang lebih gitu. Tetapi semuanya istimewa di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan betapa indahnya dan menyenangkannya dan hikmatnya pemikiran ini. Bila kita melihat bekerja, bila mana kita melihat bekerja, karena mereka masing-masing melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dikerjakan. Ya, mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, masing-masing ditentukan untuk satu pekerjaan khusus. Waduh, ini luar biasa ya. Itu adalah suatu kesempatan yang indah, suatu tanggung jawab yang mulia. Betapa sedikitnya orang melakukan pekerjaan yang Allah berkehendak untuk dikerjakan. Jadi, teman-teman, ini adalah satu kesempatan yang indah, satu tanggung jawab yang mulia ketika kita menyadari bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan untuk satu pekerjaan khusus. Dan sangat sedikit orang yang tahu mengenai hal ini, ya. Betapa sedikitnya orang melakukan pekerjaan yang Allah berkehendak untuk dikerjakan. Jadi sangat sedikit orang yang tahu dan sangat sedikit orang yang melakukan pekerjaan, ya, karena satu kesadaran bahwa memang Tuhan telah tetapkan dan pilih, ya, dengan satu pekerjaan-pekerjaan khusus. Kita lanjut, ya, sebelum kita diskusi, kita harus sangat berhati-hati supaya tidak menghalang-halangi siapapun dalam hal kecil sekalipun apabila ia sedang melakukan tugas yang ditetapkan sorga baginya. Jadi teman-teman, tidak ada orang yang memiliki otoritas untuk mendikte orang lain, oh, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Tidak ada, ya. Kalau masing-masing kita tahu bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dengan tugas masing-masing, tidak ada yang harus menjadi kuasa, ya, atau menjadi diktator untuk orang yang lain. Tidak ada, ya. Hal yang harus kita ingat ialah bahwa Allah itulah yang memberikan kepada setiap orang pekerjaannya, ya. Pekerjaan itu bukan didapatkan dari sekelompok orang, ya, atau satu institusi, tetapi Tuhan itulah yang memberikan. Masing-masing harus menerima tugasnya dari Allah, bukan dari manusia, ya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mendikte orang lain mengenai pekerjaannya. Jadi, teman-teman, kalau kita sadar bahwa kita telah ditetapkan oleh Tuhan, ya, kita tidak harus menerima tugas itu dari manusia, ya, tetapi memang Tuhan pasti akan menetapkan kita, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan khusus yang hanya kita bisa lakukan. Dan oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam mendikte orang lain mengenai pekerjaannya. Ini hati-hati, ya, teman-teman, kalau kita punya pengaruh terhadap orang lain dan kita main seenaknya untuk kamu lebih cocok ini, kamu lebih cocok itu. Jangan pernah seperti itu, ya.
Allah dapat menjelaskan tugas itu kepada mereka sama seperti kita. Dan jika mereka tidak mau mendengar Dia, mereka pun tidak mau mendengar kita. Meskipun kita dapat mengarahkan mereka berjalan ke jalan, meskipun kita dapat mengarahkan mereka ke jalan yang benar, orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jika demikian, bagaimana ia dapat menetapkan langkah orang lain? Jadi ini pelajaran ini luar biasa ya, bagaimana kita telah belajar dari orang-orang atau cerita-cerita di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan jauh sebelum mereka menjadi hamba-hambanya atau menjadi alat-alatnya. Dan kita telah melihat ya bagaimana Simpson yang ditetapkan masih sejak kandungan. Kemudian kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Kemudian kita lihat juga bagaimana Yeremia. Kemudian kita lihat juga bagaimana Kores. Dan kita lihat juga dalam pembahasan khusus yaitu mengenai Paulus. Semuanya telah diasingkan Tuhan, dikhususkan Tuhan jauh sebelum mereka itu memiliki satu kriteria yang baik sebagai pekerjaan Tuhan, ya, sebagai pekerja Tuhan. Jadi di dalam pelajaran ini kita melihat bagaimana Tuhan memilih manusia, ya, bukan seperti manusia pada umumnya harus ada spesifikasi tertentu, harus ada kriteria tertentu yang baik-baik semua untuk digunakan oleh Tuhan. Tidak. Bahkan ya, teman-teman, Rasul Paulus sedang dalam kesenangan ya. Sementara dengan asiknya untuk menyiksa, menganiaya, dan bahkan membunuh orang Kristen, itu ternyata telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pekerja Tuhan. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan memilih kita menjadi pekerjanya, itu bukan karena apa yang baik yang kita lakukan, tetapi karena memang Tuhan telah menetapkannya. Ya, memang Tuhan sudah sediakan sebelum orang itu sadar gitu. Jauh, bahkan ratusan tahun. Ya, seperti Kores ya, ratusan tahun sebelum ia digunakan dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan telah menetapkannya. Dan teman-teman, ketika kita tahu mengenai pilihan ini, kita tahu bahwa Tuhan telah menetapkan kita, tidak ada seorang pun yang harus berkecil diri, ya, tidak ada seorang pun yang harus menjadi rendah diri. Oh, saya tidak bisa lakukan itu dan saya tidak bisa lakukan seperti dia. Tidak ya, teman-teman, masing-masing kita itu memiliki keunikan dan pekerjaan yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan tugas kita adalah cari tahu ini. Karena Roh Kudus bergumul seumur hidup kita, supaya Dia yang diam di dalam diri kita, yang bergumul dengan kita, itu bisa mengekspresikan diri sepenuhnya. Ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, cerita mengenai Paulus, cerita mengenai Daniel, Yusuf, dan lain-lain, itu sebenarnya kisah-kisah yang menyaksikan kepada kita bagaimana supaya Tuhan yang bergumul dengan kita itu bisa lepas sepenuhnya, sehingga kita bisa digunakan sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Dan teman-teman, ketika kita menyadari hal ini, maka hidup itu akan menjadi lebih berarti. Kita akan Kita akan semakin menyukai untuk mengetahui kehendak Tuhan secara khusus kepada kita. Dan kemudian kita akan semakin berserah dengan pekerjaan itu. Kemudian kita akan lebih memikirkan orang lain. Dan kemudian kita tidak akan membeda-bedakan atau tidak ada diskriminasi ya. Oh, ini lebih layak, ini tidak layak. Tidak ada pemikiran seperti itu. Dan coba bayangkan ketika semua orang ya memikirkan hal demikian, betapa indahnya ya keadaan-keadaan yang akan dihasilkan dari pemikiran bahwa setiap orang telah dipilih dan ditetapkan jauh sebelum ia melakukan satu pekerjaan yang baik. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan. Halo. Ini hanya ingin bertanya. Ini sehubungan dengan panggilan dari Paulus. Nah, kita tahu bersama Paulus dipanggil
Kemudian dia dipanggil secara spesifik ya, secara istimewa, secara khusus untuk pekabaran ke seluruh dunia ya. Bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tapi juga bagi orang-orang Yunani. Nah, ini kita berpertanyaan adalah kenapa Tuhan memilih Paulus untuk pekerjaan ini, ya, yang boleh menjadi penginjil ke seluruh ya, bukan cuma Yahudi, gantinya yang lain, atau kenapa Tuhan tidak menentukan Petrus, Yohanes untuk tugas penginjilan ini yang menginjil bagi seluruh ya, bukan hanya orang-orang Yahudi. Oke, mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Erik. Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan untuk pertanyaan Saudara Erik? Halo, Bing. Ya. Silakan, Bisa Joy. dengar? Bisa. Oke, jadi menurut kita punya pelajaran hari ini, yang Ebing sudah bacakan tadi dan sudah jelaskan, yang kita tahu dari hasil bacaan ini adalah setiap kita masing-masing ada tanggung jawab dan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita gitu. Jadi misalnya Rasul Petrus ada tugasnya, Yohanes ada tugasnya, semua murid-murid yang Yesus sudah pilih itu ada tugas mereka masing-masing. Nah, Rasul Paulus juga Tuhan ada tugas untuk dia sendiri ya. Jadi misalnya saya dipilih Tuhan, apa kita punya tugas yang Tuhan tetapkan. Jadi enggak semua orang akan ditugaskan dengan tanggung jawab atau tugas yang sama. Jadi misalnya ada orang yang suka bikin presentasi, ada orang yang suka misalnya dia mau menolong orang, ada yang suka senyum, ada yang suka bisa memberikan firman Tuhan, jadi masing-masing punya talenta masing-masing ya, dan itu Tuhan butuhkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing untuk saling melengkapi di dalam pekerjaan Tuhan gitu. Nah, itu kita punya jawaban pertama, bahwa semua orang Tuhan sudah tentukan dengan tugas masing-masing. Dan jawaban yang kedua yang kita bisa lihat kenapa Tuhan memilih Rasul Paulus, sebagaimana yang kita sudah pelajari juga tadi, bahwa sejak dari kandungan kita Tuhan sudah memilih kita kan, seperti Yeremia, Simson, Yohanes Pembaptis. Itu Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tentukan tanggung jawabnya ya di situ. Dan kita lihat latar belakang yang ada di Rasul Paulus itu, bahwa dia itu bisa masuk ya ke segala tempat, orang Yahudi kah, orang Yunani kah. Karena kita lihat di situ dari bacaan di sini juga yang sudah dibacakan tadi, bahwa Rasul Paulus itu dari orang sebangsanya dia atau seumurnya dia itu mempunyai kelebihan kan. Dan kita sudah tahu pendidikan Rasul Paulus, bagaimana dididik oleh seorang Gamaliel, ahli hukum, dan dia juga mempunyai pengetahuan yang lebih dari orang-orang sebangsanya dia gitu. Nah, dengan pengetahuan yang dia tahu di situ, dia bisa masuk dari segala macam ya, jadi segala macam doktrin lah. Misalnya kalau kita mau coba lihat ya, kita kasih contoh, kita punya pengalaman sendiri lah gitu. Gimana di dalam kehidupan kita pribadi, dalam pengalaman rohani, kita diizinkan Tuhan untuk berada dalam kelompok ini, ajaran ini, begini, begitu, seperti itu. Jadi waktu kita sendiri berada dalam ajaran seperti itu, dan Tuhan memberikan Injil yang benar, kita bisa mengerti ya Injil-Injil yang, misalnya Injil palsu yang terjadi di luarnya itu bagaimana, dan apa yang mereka ajarkan, kita mengerti gitu karena kita diekspos dan pernah berada dalam situasi seperti itu. Nah, begitu juga kan Rasul Paulus, dia itu sangat aktif di dalam kegiatan kerohanian, tahu sekali mengenai hukum-hukum,
Tetapi Injil yang benar dia nggak tahu, justrunya dia buktinya dia menganiaya umat-umat Tuhan. Jadi Tuhan memilih Paulus dengan yang tadi sudah dikatakan, bukan dengan orang punya kualifikasi, bukan dengan orang punya kepintaran dan sebagainya, tidak seperti itu ya. Justru Tuhan memilih kita dengan keberadaan kita apa adanya, seperti Rasul Paulus dia menganiaya umat-umat Tuhan. Tetapi ada sesuatu di Rasul Paulus juga yang mana dia mempunyai pengalaman atau latar belakang pendidikan yang mana dia bisa masuk ke siapa saja gitu. Dia bisa tahu mana Injil yang benar dan mana Injil yang palsu, dan dia bisa explain atau terangkan kepada orang-orang dengan pengetahuan yang dia sudah ketahui gitu. Jadi mungkin itu jawaban yang kita bisa berikan dari pembahasan saat ini. Oke, thank you. Ya, terima kasih Joy untuk jawabannya, untuk tanggapannya. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan telah menetapkan ya Rasul Paulus itu bukan karena Rasul Paulus memenuhi kriteria ya sebagai seorang rasul yang lebih dari yang lain. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan sedang melakukan kejahatan ya. Sedang melakukan kejahatan. Jadi sangat tidak layak bagi Tuhan kalau kita melihat dalam ukuran-ukuran manusia ya. Sangat tidak layak bagaimana Paulus akan dipekerjakan oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi di dalam pelajaran yang sedang kita pelajari, Tuhan telah menetapkan Paulus jauh sebelum hal-hal tersebut ya. Masih sejak dalam kandungan Paulus telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang pekerja Tuhan, dan Roh Tuhan bergumul ya untuk menyatakan panggilan itu menjadi nyata di dalam diri Paulus. Dan kita melihat di dalam sejarah bagaimana Roh Tuhan itu pada akhirnya ya Tuhan menyatakan memenangkan Paulus ketika dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan waktu di Damaskus. Jadi teman-teman, dari pelajaran ini kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya tidak semua orang harus jadi seperti Paulus ya. Tidak semua orang. Paulus itu unik ya. Paulus itu unik. Dan yang penting ya ya halo. Apa kedengaran? Halo? 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 Ya, kedengaran, Bing. Lanjutkan. Oke. Kedengaran. Ya. Jadi Paulus itu unik ya. Paulus itu unik dalam karunia-Nya. Dan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita memahami pergumulan Roh Tuhan di dalam diri kita untuk membuat masing-masing kita memenuhi ya ketetapan-ketetapan panggilan Tuhan di dalam diri kita. Itu yang paling penting ya. Kita tidak tahu pemikiran Tuhan ya. Kita tidak tahu pemikiran Tuhan mengenai diri kita mau jadi seperti apa. Kita tidak tahu ya. Tetapi kita tahu persis bahwa masing-masing kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat indah kalau kita tahu ya. Masing-masing kita itu perlu memahami hal itu sehingga kita tidak harus banding-bandingkan. Oh saya kurang mulia dari yang satu. Oh dia banyak, saya sedikit. Oh tidak harus demikian teman-teman. Ya kalau kita paham bahwa kita telah dipilih dan ditetapkan untuk satu tugas khusus, orang lain itu bukan referensi gitu. Orang lain itu bukan bukan harus menjadi batu sandungan buat kita. Tidak. Tetapi kita masing-masing akan tahu bahwa tugas kita adalah bagaimana kita tahu tentang kehendak Tuhan ya. Bagaimana Roh Tuhan yang bergumul dengan kita itu harus menang di dalam diri kita masing-masing sehingga ketika Roh Tuhan itu bisa menang ya di dalam diri kita,
maka kita akan menjadi bahkan lebih daripada Paulus, bisa ya, bahkan lebih dari Paulus itu bisa. Jadi ketika Roh Tuhan telah memenangkan kita di dalam pergumulan kita, akan ada banyak sekali orang-orang yang bisa seperti Rasul Paulus, seperti Daniel, seperti Yusuf, yang menjadi alat-alat yang sangat efektif, ya, menjadi alat-alat yang sangat efektif di dalam pekerjaan penyelamatan yang Tuhan telah tetapkan. Jadi kita rasa seperti itu ya, Brother Eric, untuk kenapa Tuhan memilih Paulus, ya, yaitu ada satu keunikan ya, keunikan yang khusus, yang hanya Paulus yang tahu. Iya. Ya. Kemudian Ada ini komentar pertanyaan yang yang lain? kedua. Oke, silakan kalau ada komentar yang lain silakan. Ya, Brother Eric, silakan Brother Eric. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kedua adalah kenapa kalau memang kalau memang bahwa Tuhan tidak melihat ya, Tuhan tidak melihat pengalaman, Tuhan tidak melihat kesanggupan yang dimiliki oleh orang-orang yang akan dipilih Tuhan untuk digunakan oleh Tuhan di dalam penginjilan. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Tuhan kemudian menyuruh di setiap zaman ya ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk mendirikan lembaga pendidikan. Kita tahu bersama kalau zaman dahulu kan ada sekolah nabi-nabi, dan kemudian di sepanjang zaman itu juga ada Paulus juga mendirikan sekolah ya, sekolah para rasul, yang kemudian ada murid-murid yang dididik dan diajar oleh Paulus di situ, dan kemudian sampai zaman saat ini ya di gereja kita, di gereja modern saat ini juga bahwa ada terang yang Tuhan berikan khususnya kepada Ellen White sehubungan dengan lembaga pendidikan yang akan mempersiapkan ya orang-orang yang nantinya akan berguna untuk penginjilan seperti itu. Nah mungkin ini kita langsung jawab. Kita langsung jawab, ini sebenarnya pertanyaan retoris ya. Kita langsung jawab. Jadi memang saudara-saudara, Tuhan memilih orang itu bukan karena orang kebaikan atau bukan karena orang kesanggupan. Tapi Tuhan mengaruniakan orang ya. Kita harus menyadari bahwa talenta, karunia, ya hikmat itu Tuhan punya, Tuhan yang berikan, Tuhan yang karuniakan. Sebagaimana yang Tuhan karuniakan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kenapa Tuhan menentukan ya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di posisi mereka, dan kemudian mereka menjadi begitu bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi begitu berpengaruh, ya oleh karena sekali lagi ya kita mengetahui Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan mengaruniakan kepada mereka hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian melebihi dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah demikian juga kepada Paulus ya. Tuhan mengaruniakan hikmat, Tuhan mengaruniakan pengetahuan, Tuhan mengaruniakan semacam hal seperti itu ya. Kemudian kenapa Paulus bisa ya untuk menyatakan bahwa keyakinan agamanya sebelumnya itu adalah salah, yaitu keyakinan legalisme ya dari pandangan agama Farisi ya. Kenapa Paulus bisa menyatakan bahwa itu salah? Paulus sangat menguasai pengetahuan yang dia miliki dari agamanya pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan karuniakan untuk membangun ajaran pembenaran oleh iman dari dasar pengetahuannya yang sebelumnya, yang itu tidak dimiliki oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan lain sebagainya ya, soko-soko guru yang ada pada waktu itu. Paulus memiliki itu karena Tuhan mengaruniakan itu kepadanya dari semenjak semula. Jadi ini bukan sesuatu yang kelebihan Paulus ya, tapi ini berbicara dari karunia Tuhan. Kalau zaman saat ini ya ada umat-umat Tuhan ya, bahkan ada para teologian dari gereja Aten yang Tuhan gunakan secara spesifik seperti itu.
atau bahasa Ebing lah itu yang digunakan secara unik ya, secara unik Tuhan gunakan, yang memang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Misalnya ada seorang teolog Advent ya, Samuel Bakioki. Dia kemudian membuat satu disertasi dan kemudian dia menuliskan disertasi itu di Universitas dari Katolik ya, Vatikan. Kemudian berdasarkan disertasi itu tidak ada lagi pertanyaan, apakah hari perbaktian itu ya. Jadi berdasarkan tulisan dari Samuel Bakioki, hari Sabat adalah hari perbaktian secara Alkitabiah. Tidak ada lagi pertanyaan, apakah hari yang Tuhan tentukan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ini sangat berpengaruh, bahkan banyak scholar yang mempelajari akan tulisannya ini, kemudian pada akhirnya mereka ada yang menerima kebenaran dari tulisan dari Bakioki itu sendiri. Nah, demikian juga dengan torang ya. Tuhan menggunakan torang ya berdasarkan karunia-karunia yang spesifik yang Tuhan karuniakan bagi torang. Kita bahasakan seperti itu. Tadi Joy bilang bahwa ada talenta, ada yang Tuhan karuniakan bagi torang secara spesifik. Itu kemudian Tuhan menggunakan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menggunakan itu ya. Memang secara spesifik untuk orang lakukan. Tapi memang ini tidak hanya sebatas itu ya. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan karunia-karunia yang Tuhan ingin karuniakan itu akan lebih lagi yang Torah akan terima di dalam Tuhan, sehingga Torah sampai kebergunaan untuk menjadi penginjil, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi juru kabar Tuhan itu akan semakin berkuasa ya. Bukan Torah, tapi sekali lagi itu berdasarkan karunia yang Tuhan karuniakan. Kita bisa melihat seperti ini ya, karunia itu seperti ini. Tuhan mengaruniakan orang seperti orang sekolah ya, dari tingkat SD, SMP, SMA. Kalau seandainya kita tidak memasuki jenjang pendidikan itu, mungkin kita tidak memiliki, misalnya, mungkin kita tidak akan tahu ya bagaimana cara untuk melafalkan huruf-huruf, cara untuk membaca dan lain sebagainya. Dari situ kita akan memperoleh bagaimana untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan lewat buku-buku yang kita terima, terlebih khusus Alkitab. Jadi itu adalah bagian dari kesempatan waktu yang Tuhan karuniakan. Kemudian bagian dari hikmat, talenta yang Tuhan karuniakan, yang kemudian pada akhirnya Tuhan menggunakan orang berdasarkan karunia. Kita membahasakan berdasarkan karunia kesanggupan yang Tuhan karunia. Dan memang ketika orang memasrahkan sampai kehidupan kepada Tuhan, orang memiliki itu yang Tuhan karuniakan. Dan bahkan Tuhan dapat bekerja lebih lagi ya. Kesanggupan-kesanggupan yang Tuhan dapat karuniakan itu bisa lebih lagi berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan, berdasarkan hikmat, berdasarkan kuasa di dalam Tuhan. Jadi sesungguhnya ini tidak terbatas ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ebing tadi, bahwa Tuhan dapat menyanggupkan dan Tuhan telah mengaruniakan kesanggupan-kesanggupan kepada kita, hikmat akal budi di dalam Tuhan, pengetahuan pengertian di dalam Tuhan, yang kemudian berdasarkan itu ya Tuhan menentukan berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan itu, kemudian kita pada akhirnya menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan terang kebenaran. Dan memang tidak semua harus menjadi seperti Paulus, tapi kita bisa mengikuti jejak Paulus bagaimana dia memperoleh ya setiap karunia di dalam Tuhan yang Tuhan karuniakan. Dan memang bagi orang adalah sebagai umat Tuhan ya, sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, tidak ada rasa puas di dalam terampai diri ya, ketika hanya mungkin sebatas kita akan digunakan oleh Tuhan ya untuk pengaruh kepada 1 dan 2 orang saja. Mungkin kita akan terus menggali, mencari, dan kemudian berdoa di dalam Tuhan dan meminta kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengaruniakan lebih lagi di dalam dia ya, dan kita akan digunakan oleh Tuhan ya untuk menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk penginjilan yang lebih berkuasa lagi. Dan memang bahwa orang, sekali lagi ya, orang cacat, orang tidak sanggup, tapi Tuhan bisa memulihkan dan Tuhan bisa menyanggupkan. Memang orang telah dipilih oleh Tuhan ya dari semula, tapi orang juga bisa menentukan apakah orang menerima atau tidak pilihan Tuhan itu. Sebab kalau di dalam sejarah gereja kita ya ada 2 orang yang telah dipilih oleh Tuhan ya untuk menjadi saluran pekabaran Tuhan melalui terang roh nubuatan, tapi kemudian mereka menolak dan Tuhan menentukan ya orang yang paling paling lemah di antara mereka yang kemudian pada akhirnya
Tuhan menjadikan Nyonya White itu sebagai sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan terang kebenaran roh nubuat ya, dan kita bisa diberkati melalui tulisan-tulisan roh nubuat pada sampai saat ini. Jadi itu yang kita lihat bahwa Tuhan mengaruniakan kita talenta, karunia-karunia, hikmat, pengetahuan di dalam Tuhan berdasarkan proses yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kita, dan Tuhan menentukan kita untuk secara kebergunaan di dalam pelayanan penginjilan, di dalam menyampaikan terang kebenaran, dan kemudian kita akan menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk pada akhirnya akan terus menjadi sarana yang menjadi melalui kita akan banyak jiwa yang dimenangkan, diselamatkan di dalam Tuhan. Oke, mungkin itu Bing yang bisa ditambahkan teman-teman juga. Terima kasih. Halo? Halo, apakah kedengaran? Halo? Oh, oke. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan. Tuhan memberkati. Iya, thank you, Brother Eric. Bing, suaranya di mute, Bing. Oke. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi kepada kita masing-masing telah ditetapkan Tuhan dengan tugas ya. Dan Tuhan telah memilih kita jauh sebelum kita melakukan tugas tersebut. Dan teman-teman, ini membuat kita tidak harus merasa kecil diri ataupun merasa lebih dari orang lain. Tidak ya. Karena memang kita unik ya. Tidak ada yang harus merasa rendah diri atau merasa lebih daripada yang lain. Dengan memahami hal ini, teman-teman, kita akan belajar apa artinya menjadi satu harmonik di alam semesta alam ini. Kenapa? Karena masing-masing kita itu unik. Ya, kita tidak harus dibandingkan dengan yang lain. Tugas kita masing-masing adalah bagaimana kita mengenal panggilan tersebut, mengenal suara Tuhan yang bergumul ya senantiasa untuk menyatakan diri di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita bisa merespon panggilan-panggilan tersebut sehingga Tuhan bisa menyatakan dirinya dengan sepenuhnya di dalam diri kita. Dan teman-teman, ya kisah mengenai Daniel, kisah mengenai Yusuf, kisah mengenai Paulus ini akan menginspirasikan kita dan memberitahu bagaimana kita bisa mengalami hal-hal tersebut. Dan ini bukan hanya saja kita bisa jadi seperti itu, tetapi bisa saja lebih daripada hal-hal tersebut. Karena memang panggilan Tuhan itu unik untuk masing-masing kita. Dan saya senang tadi ya bahwa dengan memahami hal ini tidak ada yang akan merasa diri puas ya. Semua kita akan bertumbuh ke arah yang tak terbatas. Arah dari panggilan ini sebenarnya arahnya itu tanpa batas ya. Bagaimana kita bisa berkembang di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang arahnya tanpa batas. Wah, ini sangat mengerikan ya hasilnya. Kalau kita bisa melihat bahwa masing-masing kita telah ditetapkan untuk satu pekerjaan-pekerjaan yang khusus yang akan kita lakukan. Jadi tidak ada yang harus merasa lebih atau kurang ya, karena memang di dalam hal ini tidak ada yang harus membanding-bandingkan. Jadi masing-masing kita bertugas untuk apa gitu panggilan tersebut dan bagaimana itu menjadi nyata di dalam diri kita. Di dalam
cerita mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Teman-teman, kita tidak akan lanjut ya. Kita tidak akan lanjut ke subtopik yang karena mengingat waktu ya. Kita tidak akan lanjut. Kita hanya sampai di topik ini. Ini minta maaf karena waktu kita terbatas, jaringan juga putus-putus. Jadi teman-teman, saya teringat ya kisah mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ini kenapa Daniel melebihi dari ketiga temannya yang lain? Apakah Tuhan memilih ya? Tuhan memilih, pilih-pilih kasih gitu, atau Tuhan mengkhususkan Daniel? Ternyata tidak, teman-teman. Bagi Tuhan, Tuhan mau mengaruniakan semuanya, siapapun, tidak ada batasnya, ya. Dan Tuhan tidak membatasi karunia-Nya kepada kepada siapapun. Cerita Daniel, kenapa Daniel menjadi unik, tersendiri, lebih kelihatannya lebih daripada yang lain-lain, karena ternyata Daniel lebih rindu, ya. Daniel lebih haus dari teman-temannya yang lain. Jadi teman-teman, Daniel itu ketika dia berhadapan dengan masalah-masalah, dia betul-betul merindukan bagaimana Tuhan menyatakan menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi. Bagaimana Tuhan, dia sangat rindu dengan kuasa-kuasa yang besar yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi teman-teman, penyataan Tuhan di dalam diri Daniel itu bukan sesuatu yang Tuhan memilih secara khusus ya, atau membatasi kepada yang lain. Tidak. Ini ternyata Tuhan mau sebenarnya siapapun dapat, ya, siapapun dapat. Yang membuat itu berbeda adalah Daniel lebih merindukan dari yang lain. Dan teman-teman, ini kita bisa melihat bagaimana respon Daniel terhadap panggilan tersebut itu betul-betul bisa dibilang seperti membuka jalan air yang sangat besar gitu ya. Daniel betul-betul merespon dengan sepenuhnya terhadap panggilan tersebut, sehingga Tuhan itu bisa menyatakan diri dengan sepenuhnya di dalam diri Daniel. Jadi saya sangat setuju ya kesimpulan dari Brother Eric. Sekalipun kita masing-masing telah dipilih oleh Tuhan, tapi kita bisa menolaknya. Dan dari kisah Daniel kita bisa melihat Daniel betul-betul merespon panggilan Tuhan. Begitu juga kita bisa lihat di dalam kisah Paulus ya. Paulus merespon panggilan Tuhan, dan masing-masing kita telah memiliki satu tugas khusus ya, panggilan khusus yang hanya kita yang bisa buat. Mungkin teman-teman, saya misalnya dengan Sister Christy sama-sama punya karunia untuk mengajar, tetapi bagaimana saya mengajar orang lain dan Sister Christy itu pasti unik, nggak sama ya. Jadi masing-masing kita memiliki satu keunikan, sekalipun di dalam karunia-karunia yang namanya sama ya. Teman-teman, hasilnya bagaimana kita mengekspresikan Tuhan di dalam diri kita itu adalah unik ya. Dan sekali lagi tugas kita adalah bagaimana kita memahami panggilan ini dan merespon semaksimal mungkin. Itulah kisah-kisah di dalam Alkitab. Gunanya ya, kisah-kisah di dalam Alkitab seperti Daniel, seperti Paulus, seperti Yusuf, kisah-kisah bagaimana mereka telah merespon panggilan itu sehingga mereka betul-betul efektif di dalam rencana-rencana yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Oke teman-teman, apa masih ada yang mau memberi tanggapan? Karena waktu kita sampai di sini saja dulu teman-teman. Ini sangat disayangkan, jaringan kita bermasalah dari tadi. Ada teman-teman yang masih mau memberi tanggapan atau tambahan sebelum kita menutup perjumpaan kita untuk pagi Sabat ini? Halo, Bi. Ya. Ya, jadi sebenarnya untuk bekerja untuk Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan yang kita bisa bilang, oh kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Masing-masing Tuhan sudah kasih gitu. Sometimes kita aja yang nggak realize atau kita yang nggak mau terima panggilan itu gitu. Jadi
kalau kita terima panggilan itu, kita submit sama Tuhan, kita pasti akan tahu, mengetahui karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan masing-masing ada gitu. Nggak ada yang nggak, semua ada gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tayang ini kita bisa menerima panggilan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan kita tahu apa panggilan kita itu, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada yang bisa jadi seperti Rasul Paulus mungkin, ada Petrus mungkin, ada Yohanes, ada masing-masing karunianya masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Thank you, Bing. Ya, terima kasih, Joy. Ya, masih ada lagi teman-teman yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, jadi terima kasih teman-teman untuk kehadiran teman-teman di dalam Bible Study kita saat ini. Dan terima kasih untuk partisipasi ya. Jadi Bible Study kita sudah selesai ya untuk topik ini. Joy, apa mau lanjut dengan kesaksian atau bagaimana? Bagaimana, Bing? Apa mau dilanjutkan dengan kesaksian untuk minggu lalu? Oh, terserah, kita mana-mana. Cuman terserah kalian, apa mungkin ada yang mau ke gereja atau mau stay home atau gimana. Kita serahkan masih hari Jumat, jadi kita mana-mana gitu. Oh, ini ada permintaan Bisa lanjut? nanti Jokata. Oh iya, oke. Oke. Iya, Jadi next meeting. Ya, oke. Ya, Bing. terima kasih teman-teman untuk